Halo, assalamualaikum. Bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran membatik kelas 3 SD dengan judul Bab 2 Mereproduksi Gambar Motif Batik dari Lingkungan Sekitar. Materi dan gambar-gambar pada video kali ini Pak Guru ambil dari buku Pendidikan Batik untuk kelas 3 SD dan MI. Materi atau submateri yang akan kita pelajari pada video kali ini, yang pertama yaitu motif batik tradisional dan kreasi, kemudian mengkreasikan motif batik di lingkungan sekitar, dan juga menjiplak kain motif batik. Motif batik tradisional. Batik tulis tradisional adalah batik yang bentuk motif batik klasik, tetapi isen-isennya sebagian atau seluruhnya sudah dirubah. Contohnya adalah batik teruntum. Teruntum adalah motif alam, yaitu dari bintang-bintang di langit. Teruntum artinya mengumpulkan harta benda. Warna yang digunakan adalah warna soga. Motif ini sering dipakai untuk upacara pernikahan. Nah, kemudian batik Sido Luhur. Dalam bahasa Jawa, Sido berarti menjadi dan luhur artinya mulia. Motif Sido Luhur melambangkan kemuliaan dan keluhuran budi pekerti. Warna yang dipakai adalah warna soga. Kemudian contoh yang ketiga adalah batik Wahyu Tumurun. Motif Wahyu Tumurun termasuk motif tradisional. Warna yang digunakan adalah warna soga. Nah, kemudian berikut adalah beberapa contoh motif lain dari batik tradisional. Ada motif Winarman, ada motif parang, kemudian ada motif Bukit Galaran, motif tambal, kemudian motif Sidomulyo, motif Sri Kuncoro, kemudian ada motif Kawung Kecik, motif Boket Latari Gereh. Nah, kemudian selain batik tradisional ada juga motif batik kreasi. Batik kreasi adalah batik yang motifnya dibuat pada masa sekarang. Contohnya adalah batik Parang Seling Nitik. Batik ini merupakan percampuran motif tradisional, yaitu motif parang dan motif nitik. Kemudian contoh yang lain adalah motif boket dan juga ada motif nyamplungan. Materi yang kedua, mengkreasikan motif batik di lingkungan sekitar. Motif batik atau corak batik adalah gambar pada batik yang berupa perpaduan antara garis, bentuk, dan titik yang menjadi kesatuan yang indah. Yang pertama, motif tumbuhan. Motif tumbuh-tumbuhan dapat diambil dari lingkungan sekitar kita. Berbagai macam bentuk daun dapat kita buat menjadi sebuah pola batik yang indah. Contohnya adalah pada gambar berikut ini. Kemudian motif hewan. Kita dapat memperhatikan bentuk tubuh hewan. Kemudian kita jadikan pola dan dikembangkan menjadi motif.
Selain kita mengambil motif hewan dan motif tumbuhan dari sekitar kita juga bisa menjiplak kain batik yang sudah jadi. Siapkan alat dan bahan berupa pensil, kertas minyak atau kertas HVS, atau kertas karbon yang digunakan untuk menjiplak batik yang sudah kita siapkan. Nah, cara menjiplak kain batik yang sudah jadi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut ini. Yang pertama, kita bentangkan kain batik, kemudian kita lapiskan kertas minyak pada sisi atas kain batik tersebut. Kemudian kita goreskan pensil sesuai dengan motif kainnya. Kemudian kalau sudah selesai, kita pindahkan kertas minyak tadi, kemudian diulangi goresan pensilnya agar menjadi lebih jelas. Nah, itu tadi adalah cara menjiplak kain batik yang sudah jadi. Demikian video kali ini, semoga bisa membantu kalian belajar. Tugas untuk kalian, buatlah motif batik dengan mengambil motif dari lingkungan sekitar. Boleh motif tumbuhan atau motif hewan. Nah, buatlah pada selembar kertas. Tidak usah diwarnai, kemudian kalian foto, kemudian kalian kumpulkan melalui Google Classroom. Demikian video kali ini, Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.